Shalom jemaat semuanya. Mari bersama kita akan masuk dalam saat teduh hari ini, Sabtu 9 Juli. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bagi
Jadikanku bejanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Berjanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Judul renungan kita pada hari ini yaitu kekuatan datangnya dari Tuhan. Bacaannya terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19. Saya akan membacakan bagi kita semua ayat 14. Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah setiap kita mengalami yang namanya frustasi? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, tetapi hasilnya tidak seperti apa yang kita pikirkan atau yang kita rencanakan, maka ketika hal itu berulang-ulang kali terjadi, bahkan segala apa yang baik yang kita lakukan tidak ada hasilnya, justru mendatangkan celaka bagi diri kita, hal itu dapat membuat kita frustasi. Rasa frustasi yang begitu besar sedang dialami oleh Nabi Elia, seperti yang tercatat di dalam pasal 19 ini. Kita melihat betapa luar biasanya pelayanan Elia. Elia mengabarkan firman Tuhan. Elia memberikan nasihat-nasihat yang baik yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepadanya, sehingga firman Tuhan itu disampaikan kepada orang Israel dengan harapan supaya mereka dapat percaya kepada Tuhan. Ketika Elia melakukan semuanya itu, apakah yang terjadi? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang Elia pikirkan dan apa Elia rencanakan. Mengapa demikian? Karena dicatat di dalam pasal 19 ini, Elia itu frustasi. Karena begitu banyak orang Israel, mereka itu sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup mereka ini justru bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan berulang-ulang kali, mereka itu orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Mezbah-mezbah persembahan mereka runtuhkan. Bahkan begitu banyak nabi Tuhan dibunuh dengan pedang. Hanya tinggal dia seorang dirilah yang masih hidup, tetapi kehidupannya penuh dengan banyak ancaman, karena di situ dikatakan mereka ingin mencabut nyawaku. Inilah yang membuat Elia frustasi. Tetapi apakah Allah membiarkan? Saudara, ternyata tidak. Tuhan itu memberikan kekuatan kepada Elia supaya Elia dapat bangkit kembali. Elia dapat percaya, bersandar kepada Tuhan, sehingga pelayanannya tetap berlanjut, sehingga pelayanannya menjadi berkat bagi orang Israel.
Saudara, firman Tuhan hari ini menolong setiap kita. Seberapa besar frustasi kita saat ini? Adakah setiap kita melihat diri kita sendiri, frustasi itu adalah betul-betul suatu hal yang menghimpit dan menghalangi kita untuk kita boleh melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ketika engkau memikirkan semuanya itu, melihat diri kita sendiri betapa besarnya frustasi itu dalam kehidupan kita, ingatlah, ada Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kita dapat bangkit, kita dapat berjalan lagi, kita dapat dipakai Tuhan untuk melayani kembali. Itulah yang Tuhan sediakan kepada Elia. Kekuatan datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Melalui pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan kepada Elia. Elia yang mengalami frustasi, bahkan mengalami keterpurukan yang sangat besar. Tetapi karena Tuhan menolong dia, memberikan kekuatan kepada Elia, Elia dapat bangkit untuk melayani Tuhan. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, kekuatan inilah yang juga kami harapkan untuk kami dapat terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani bahkan hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.